Baiklah, sebelum membuat isian data menggunakan fungsi VBA, yang pertama sekali kita lakukan adalah membuka aplikasi Microsoft Excel 2010. Setelah itu, untuk laptop yang tidak memiliki developer, kita dapat membuatnya dengan cara klik File, pilih Options, Customize Ribbon, dan pada Main Tabs kita beri centang pada developer, lalu kita OK. Kemudian, dengan bersamaan kita tekan Alt dengan F11, maka akan muncul bukuan dari VBA tersebut. Setelah itu kita pilih Insert, kemudian Use Form, lalu kita berikan ukuran pada user form kita dan letakkan toolbox pada sisi kanan user form tersebut. Pilih label, kemudian berikan judul label. Yang pertama adalah jurusan. Setelah itu pilih combo box. Untuk label yang kedua, kita pilih lagi label pada toolbox dan mengisi label kedua dengan nama. Setelah itu, pilih text box pada toolbox dan letak pada sebelah kanan label nama tersebut. Kemudian, pilih kembali label dan berikan nama label name. Setelah itu, kita klik lagi text box dan kita berikan ukuran serta posisi yang tepat. Setelah itu, pilih kembali label untuk membuat label yang keempat dan berikan nama label dengan umur. Kemudian pilih lagi text box. Untuk label yang kelima, kita isi label dengan nama label alamat. Setelah itu, pilih text box, posisikan di sebelah kanan label alamat tersebut. Untuk label yang keenam, kita beri nama asal daerah. Setelah itu, pilih kembali text box, atur tempat serta jaraknya, dan untuk label yang terakhir kita pilih label dan isi dengan nama label cita-cita. Setelah itu, pilih tombol command button pada toolbox, lalu posisikan pada user form dengan memuat perintah tambah. Setelah itu, klik kembali command button untuk membuat perintah yang kedua, yaitu batal. Setelah itu, klik kanan pada user form, pilih view kode, maka akan tampak kode seperti ini. Sebelum kita mengetik kode yang akan kita ketik, lebih baik kita hapus rumus yang telah ada dan kita ketik mulai dari awal.
Kode yang diketik tidak boleh lebih atau kurang, baik penulisan kata, tanda baca, maupun spasi. Karena hal tersebut akan mempengaruhi hasil dari rumus pada isian data nanti. Just you arriving tonight. If you're giving it to me just right, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. All of it for we don't talk anymore like we used to do. We don't talk anymore. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. Before I met you, drink too much and that's an issue. Okay. Isi kode data sampai lengkap agar tidak mempengaruhi hasil pada Microsoft Excel nanti. Setelah kode data diisi atau diketik, kemudian kita ketik perintah untuk menampilkan tombol pesan. Kemudian kita ketik MSG box tanda petik 2 input data berhasil. Lalu kita ketik kembali perintah untuk mengosongkan data pada text box dan combo box setelah di input. Lalu masukkan kode kedua dari data, yaitu combo box 1 titik value sama dengan tanda petik 2 kali text box 1 titik value
dengan tanda petik 2 kali, teks box 2 titik value sama dengan tanda petik 2 kali, teks box 3 titik value sama dengan tanda titik 2 kali, tanda petik 2 kali, kemudian teks box 4 titik value sama dengan tanda petik 2 kali, teks box 5 titik value sama dengan tanda titik 2 kali, dan yang terakhir adalah teks box 6 titik value sama dengan tanda titik petik 2 kali, tanda petik 2 kali, dan ketik and sub. Setelah itu kita ketik kembali perintah untuk menutup use form. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. Setelah itu kita ketik privat sub command button 2 underscore klik buka kurung tutup kurung unlock me and sub, dan untuk kode data yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah dengan mengetik privat sub user form with combo box 1, kemudian add item PSP untuk pilihan jurusan yang pertama. Untuk pilihan jurusan yang kedua, kita dapat membuat MSP. Untuk yang ketiga, PSP. Untuk yang ke BDP. Untuk yang keempat, THP. Untuk yang kelima, SAP. Dan untuk yang terakhir yaitu jurusan IKA. Kemudian kita ketik and with, lalu and sub. Sebelum kita klik F5, kita cek terlebih dahulu rumus yang telah kita ketik untuk memastikan agar isian data yang akan kita isi benar adanya. Ini salah ya. Kode yang seharusnya adalah worksheet function count range A
Ya, itulah guna praktikum meneliti kembali kode yang telah diketik. My friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Baiklah, setelah itu kita lihat kembali. Kita pastikan kemudian kita cek kembali ke bawah kode. Setelah itu kita tekan F5, maka akan tampak hasilnya seperti ini. Kita pilih jurusan THP dengan nama Jessica Gembira, NIM 16041124407, umur 18, alamat Harapan Jaya, asal daerah Pekanbaru, cita-cita pengusaha. Lalu kita tekan tombol tambah, maka akan muncul input data berhasil, dan kita lihat pada Microsoft Excel akan tersalin ulang data yang telah kita ketik dan kita beri kode. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kita tambah lagi data sampai berjumlah 5 data. Umur, asal daerah, cita-cita, kita tambah. Input data yang kedua berhasil. Kemudian untuk yang ketiga kita pilih jurusan, setelah itu nama, kemudian NIM, lalu umur, kemudian alamat, asal daerah, cita-cita. Kita tambahkan. Input data yang ketiga berhasil. Lalu untuk data yang keempat kita pilih jurusan, nama, NIM,
umur, alamat, asal daerah, cita-cita. Kita tambahkan input data yang keempat berhasil, lalu input data yang terakhir kita pilih jurusan, nama, kemudian NIM, kemudian umur, alamat, asal daerah, dan cita-citanya. Kita tambahkan, maka kelima data yang telah kita masukkan sudah berhasil. Kita klik OK, lalu kita tutup. Sebelum kita tutup lembaran Microsoft Excel, kita simpan terlebih dahulu dengan klik File, lalu Save As, berikan nama filenya sesuai dengan yang kita mau. Kemudian Save As Type, kita pilih Excel Macro Enable Workbook. Kita save.